Baik, salam Bapak Ibu saudara semua. Kita kembali ada di hari kedua dalam rangkaian 12 malam. Kita tetap fokus, lebih serius, dan hati kita yang ada di rumah Tuhan. Baik, kita akan mulai. Kita kasih pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari saudara kita untuk berdiri. Jalanmu tak terselami, tapi dengan Roh Kudus kita bisa menjalani semua. Namun
segala penyertaan Tuhan yang tiada berhenti menyertai kehidupan kami, menyertai segala aktivitas kami ya Bapa. Hingga pada saat malam hari Tuhan, Engkau boleh menggerakkan hati kami berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk merasakan indahnya hadirat-Mu, untuk merasakan indahnya dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai pujian dan penyembahan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan boleh mengurapi setiap hamba Tuhan yang melayani dari altar ya Bapa, pemain musik, bahkan hamba Tuhan yang melayani kami dalam puji-pujian juga dalam firman Tuhan. Biarlah Allah yang boleh mengurapi hingga segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hati umat-umat-Mu yang datang pada saat malam hari ini ya Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan boleh bekerja dan kami boleh saksikan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri tentang pujian Lingkupiku dengan Sayapmu. Menjelaskan bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Burung bisa terbang itu karena ada angin, dan semakin kencang angin sebenarnya membawa dia terbang lebih tinggi lagi, dan dia bisa melewati segala masalah. Dia bisa terbang tinggi sekarang. Karena pujian berhembuslah Roh Kudus itu juga bagian dari angin yang bekerja. Tanpa ada hembusan itu dari Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus. Tanpa ada nafas kehidupan dari Tuhan Yesus kepada tanah yang dibentuk menjadi manusia, tidak ada kehidupan. Karena Roh Kudus itu digambarkan juga seperti kerjanya angin. Kita tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi, tidak terlihat, tapi kuasanya ada. Jadi kita perlu kuasa yang tidak terlihat itu.
boleh menolong kita, mengangkat kita lebih tinggi lagi, baik dalam iman, dalam banyak hal yang baik. Berhembuslah Roh Kudus, tanamkan di hati, supaya dia juga berhembus dalam diri kita masing-masing dengan iman. urapi umat-Mu. Tuhan, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu, memperbaiki kami semua menjadi lebih indah di hadapan Tuhan, memulihkan kami di segala bidang Tuhan, segala hal dalam diri kami, kerohanian kami, kesehatan kami, setiap keluarga, anak-anak kami, Kau sanggup pulihkan. Sebab Kau Roh penghibur, Roh penolong, selalu menuntun kami untuk mampu mengatasi semua masalah. Sebab Tuhan itu setia menyertai kami, umat yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam pujian sukacita dari utara ke selatan. Dari mana-mana Tuhan bekerja, angin yang bergerak.
dari utara ke selatan. pujian ini, ada gerakan roh Allah di sini, di hati ini, di jiwa ini, di kehidupan kita. Dengan roh Allah kita boleh bergerak maju.
dibujuk, didesak, apapun cara tidak bisa, saudara. Jadi perlu kita memiliki roh itu sehingga kita boleh kuat menghadapi apa saja dan kita bergerak maju bersama dengan Tuhan. Lebih dari pemenang, tidak sekedar menang. Anak-anak Tuhan yang dikuasai Roh Kudus, dia katakan lebih dari pemenang. Enggak hanya menang. Kalau menang rata-rata banyak yang menang, tapi lebih dari pemenang. Memang buat kuasa Tuhan yang menolong saudara di segala bidang. Kita harus lebih dari pemenang.
disebut dia dengan Parakletos, artinya dia selalu mendampingi. Kita sudah dengar firman itu, dia sebagai advokat. Ketika kita ada masalah, dia menjadi membela kita. Ada persoalan, dia datang membela kita, memberi jalan keluar. Hikmat akal budi itu yang disebut dengan pembela, penolong kita. Saudara, salah satu artinya. Kita lagi pujian ini, saudara, dengan nada yang disesuaikan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan kita boleh lakukan semua. Saudara boleh jadi juara, boleh dapatkan sesuatu. Kalau Tuhan yang menuntut, pasti dapat apa saja. Saudara minta, kalau memang Tuhan menyertai, tidak ada yang tidak bisa saudara. Semua berhasil. Amin. Bisa jadi. Bukan kuat, bukan gagah, oleh kata Tuhan. Bukan gagah, oleh kata Tuhan. Untuk ini,
bagi kita dari kecil, dari anak-anak. Itu sebabnya orang tua dikatakan oleh Tuhan, bawalah anak-anak datang kepadaku. Karena anak-anak belum bisa kadang-kadang mengerti, orang tua harus mau membawa anak. Dan juga setelah remaja, ada beberapa anak jemaat buat remaja tidak bisa aktif di gereja. Dan nanti waktu pemuda ya, apakah dia bisa nanti bersosialisasi ya, bergereja seperti layaknya remaja pemuda? Jadi nanti selanjutnya dalam bertuhan itu perlu kita suka bersekutu bersama-sama. Kita bisa saling menguatkan. Ya, dalam pergumulan kita bisa menolong saudara. Bahkan memberi motivasi yang positif. Tuhan terus memanggil dan memanggil. Ya biasanya orang yang tidak mau dengar panggilan itu tidak lebih baik, saudara. Tidak lebih baik. Termasuk dalam pemberitaan firman Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang mengasihi buat kita, dan kita harus percayakan janji itu selama kita dekat dengan Tuhan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidup kasihmu, dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi, setiap janjimu Tuhan simpan. Setiap janjimu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata, yang tetes air mata dalam hidup. Tuhan memperhatikan air mataku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu, setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, penolongku yang aku percaya. Terima kasih bagi Dia. Dalam doa 10 malam, jika kita sungguh-sungguh yakinlah ada kesembuhan, ada terobosan-terobosan, ada hal-hal yang kita tidak duga Tuhan berikan kepada kita. Asal kita benar-benar bersama dengan Tuhan,
Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, iman kita yang buta akan melihat berkat-berkat Tuhan. Yang lumpuh, tidak ada kemajuan bagi kita, akan kembali bergerak. Dalam nama Yesus ada mujizat. Angkat pujian ini saudara.
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan Yesus atas tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Dari permulaan hingga pada saat ini Tuhan, kami merasakan kuasa Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah ibadah doa 10 malam. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu, kami rindu kasih-Mu, kami rindu mujizat-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus anak-anak-Mu untuk datang senantiasa bersandar kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Yesus penolong kami, Engkaulah Tuhan Yesus harapan kami, Engkaulah Tuhan Yesus yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menuntun kami kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berjalan. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, kami telah memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami hendak diisi oleh firman-Mu yang diuraikan, yang ditaburkan oleh hamba-Mu buat kami. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh tinggal di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, berakar Tuhan, sehingga Tuhan Yesus firman-Mu itu boleh menuntun kami Tuhan anak-anak-Mu di dalam menjalani kehidupan kami ini. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani kami Tuhan Yesus pada malam hari ini. Biarlah urapan-Mu, biarlah jamahan-Mu terjadi buat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Di atas segala-galanya kuduskan kami Tuhan, agar kami layak menerima sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, kita angkat hati kita waktunya kita dengar firman Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Sekarang kita melihat hari ini bagaimana kuat kuasa Roh Kudus itu digambarkan bekerja seperti angin, sama seperti ketika Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Artinya itu dalam roh bisa melihatnya, tidak sama dengan seperti merpati secara umum. Demikian juga dalam hal ini dikatakan Roh Kudus itu seperti embusan angin yang keras, tapi bukan berarti setiap ada angin yang begitu keras itu Roh Kudus, bukan. Dia mau menggambarkan, hanya mau menggambarkan ada kuasa. Gerakannya itu seperti gerakan daripada angin. Dikatakan hal yang terjadi adalah mereka semua berkumpul di satu tempat. Mereka itu hanya 120. Padahal waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga itu sekitar 500 orang yang menyaksikan.
tapi yang setia berdoa hanya 120. Demikian gereja pertama berdiri seperti itu. Di atas doa hanya 120 orang. Dan memang Tuhan berfirman yang angka 120 itu angka usia orang yang dijanjikan Tuhan. Satu kali Tuhan berfirman, manusia itu daging adanya, rohku tidak selamanya ada pada manusia, sebab manusia itu daging adanya, tetapi usianya hanya 120. Padahal usia Adam dan selanjutnya itu 900 sekian, harusnya tak terbatas, tapi karena mereka jatuh itu langsung di-cut umurnya. Musa berumur 120 tahun. Dan terus manusia itu makin jauh itu di-cut. Akhirnya di kitab Mazmur dikatakan umur manusia 70 tahun, terpotong setengah. Nah, saudara, ternyata berkumpul bersama itu penting. Kita bisa terdaftar di satu gereja sekian, tapi yang benar-benar senantiasa berkumpul itu tidak seberapa, saudara kasih. Tapi di hari Pentakosta mereka semua berkumpul di satu tempat. Semua itu maksudnya 120 orang. Dan karena mereka berkumpul setia di satu tempat, bukan di lain-lain tempat, satu ruangan yang sama, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Mereka berdoa di hari pertama, baru terkabul di hari yang terakhir. Jatuh tepat di hari perayaan Pentakosta umat Yahudi. Sehingga kita pinjam nama itu menjadi hari curahnya Roh Kudus, itu hari Pentakosta. Padahal hari Pentakosta bukan hari raya orang Kristen. Tidak ada dalam kata Kristen. Pentakosta adalah peringatan hari raya orang Yahudi. Tapi karena tepat pada hari itu, perayaan itu, tercurah Roh Kudus, sehingga dikutiplah oleh penulis pada hari Pentakosta Yahudi. Dikatakan tiba-tiba tanpa diduga terdengarlah bunyi dari langit seperti angin keras. Kata langit itu pengertiannya adalah surga. Dari atas makin dekat, seperti tiupan angin yang keras. Saudara tahu kalau tiupan angin keras mula-mula tidak begitu kedengaran, tapi karena keras bergerik-gerik semua, bergerak. Karena ada hambatan jadi ada bunyinya. Kalau kita naik kendaraan saudara begitu cepat, ya, di jalan raya nggak begitu banyak kendaraan. Kalau bertemu dengan mobil yang lain, bis yang lain, akan ada bunyi hus. Ada motor lewat, hus. Ada angin. Begitu juga ketika datang Roh Kudus itu seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, semua sudut. Artinya semua orang yang ada di ruangan itu mendengar suara itu. Pekerjaan Roh Kudus, dia sedang datang dalam presentasinya, wujudnya seperti angin. Jadi mereka bisa merasakan tiupan itu. Poinnya kita mau ambil di sini saudara, bahwa kita perlu menyiapkan waktu untuk berkumpul di satu tempat, yaitu tempat kita beribadah. Kalau kita ada waktu seperti itu, sungguh-sungguh berdoa, maka dikatakan turunlah Roh Kudus. Dan selanjutnya dikatakan waktu penuh, ayat 4 dikatakan lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa itu kepada mereka, dan mulai mereka berbahasa-bahasa lain. Kalau dikatakan bahasa yang lain, bukan bahasa dia sendiri dan tidak pernah bisa dipelajari. Memang ada beberapa gereja mencoba mengajari, tapi Alkitab tidak pernah menjelaskan itu saudara. Karena memang bahasa yang lain tiap orang beda-beda, dan hanya Roh Kudus yang tahu. Kalau dipakainya bahasa negara lain, itu urusan Roh Kudus. Kalau ada orang yang mendengar, dia akan mengerti karena bahasa orang yang dipakai. Terima kasih. Nah, kita sekarang melihat saudara peranan angin itu. Dalam hal ini adalah peranan daripada kuat kuasa Roh Kudus yang kerjanya seperti kerjanya angin, saudara yang kasih.
Kita lihat juga saudara, dalam pembentukan bumi ini juga Roh Kudus yang bekerja. Dalam kitab Kejadian pasal 1 dijelaskan saudara, bagaimana Tuhan itu bekerja saudara. Kejadian pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang. Melayang-layang dalam bahasa aslinya adalah ruah. Diterjemahkan melayang-layang itu adalah menafasi, menghidupi, memperbaiki. Jadi waktu penciptaan itu, bumi ini, the world, the globe, ini belum berbentuk dan masih kosong, belum ada manusia, pulau-pulau belum, masih air semua. Samudra raya menutupi bumi kita ini. Maka ketika masih kacau begitu, Roh Kudus bekerja, mencipta, membentuk, melayang, melingkar, bentuk sedemikian rupa, menafasi, menghidupi, yang disebut dengan ruah saudara. Itulah pekerjaan Roh Kudus, membentuk, sama seperti kita. Kita bisa dibentuk oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan waktu penciptaan juga seperti itu. Roh Kudus juga bekerja sama dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berfirman dalam Kejadian 6 ayat 3 bagaimana Roh Kudus bekerja. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan. Ayat yang ke-6, lalu Tuhan, Kejadian 6 ayat 3. Oh ini kita lihat dulu. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Waktu itu, di situ manusia jatuh, rohnya, Roh Kudusnya yang tadinya menyertai mereka, Tuhan cabut, langsung potong usianya. Untuk generasi selanjutnya, umur maksimal bisa ditargetkan pada zaman itu per zaman itu 120 tahun saja. Artinya Roh Tuhan tidak mau mendiami kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus inilah yang selalu bekerja membentuk manusia. Demikian juga waktu Tuhan berfirman kepada tanah. Tuhan hanya berfirman, hendaklah tanah menghasilkan, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang berbuah. Maka Roh Kudus bekerja. Allah berfirman, keluar kata-kata. Kata-kata itu adalah Yesus. Hendaklah, itu Yesus. Dari pribadi Bapa di sorga keluar kata-kata, dan kata-kata itu adalah firman. Nanti di Injil Yohanes, firman kata-kata itu menjadi manusia. Baru bentuk kata-kata. Apa bunyi kata-kata yang keluar dari Allah? Firman itu keluar, susunan kata-kata. Ya. Gabe daging menghatai. Jadi awalnya Yesus itu hanya kata-kata, word. Itu aslinya. Nah, kata-kata itu keluar dari mulut Allah, itu firman. Tanah, hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan. Roh Kudus bekerja di tanah itu. Tumbuhlah. Jadi bekerja sebuah Bapa, Putra dan Roh Kudus bekerja. Kemudian tercipta laut, air. Dan Tuhan juga berbicara, keluarlah kata-kata itu, hendaklah air mengeluarkan ikan, berkeriapanlah segala ini. Dan Roh Kudus bekerja seperti tadi, melayang-layang di atas permukaan air. Muncul ikan macam-macam bentuk, warna,
ukuran Roh Kudus dalam penciptaan. Kalau Tuhan berfirman kepada tanah menghasilkan, kita ini berasal dari tanah. Kalau Tuhan berfirman sama saudara, katakan menghasilkan ini, saudara menghasilkan. Amin. Tanah aja nggak bisa ngomong, hendaklah tanah menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Siapa yang nggak ada? Kita semuanya. Kalau kita lihat tanaman-tanaman secara umum di hutan, siapa yang menghidupkan? Bukan Tuhan bikin tumbuh. Ya, bisa tumbuh di mana-mana saya, di bukit-bukit, di lembah. Itu berkarya saudara. Kalau tanah aja taat menghasilkan, kita berasal dari tanah, kita juga bisa menghasilkan. Itu sebabnya kita bisa Tuhan berkati. Amin Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi jangan ada kita yang merasa aku tidak berhasil. Kalau kita dekat sama Tuhan, yakinlah Tuhan bisa berfirman. Seperti ketika Roh Kudus itu turun memenuhi semua ruangan, artinya semua orang dalam ruangan itu akan mendengar dan dijamah oleh Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Artinya tidak ada yang terlewatkan kalau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita lihat kuasa daripada angin. Tadi dikatakan angin yang sangat keras. Ini mengenai kuasa Roh Kudus. Saudara boleh melihat saudara fungsi angin. Karena adalah udara atau angin kita bisa hidup. Amin. Tuh, menghidupkan. Karena adalah cukup angin atau udara, pesawat bisa melesat terbang. Bahkan sampai ke planet ruang angkasa. Karena ada udara, mesin berputar mendorong ke belakang, tekanan di belakang begitu kuat mendorong pesawat terbang. Karena ada angin. Demikian juga kapal yang begitu besar di laut, kalau tidak ada angin, hanya berdasarkan mesin saja dan tidak ada gelombang di laut, kapal pun tidak bergerak, semua akan kepanasan. Kalau datang saudara angin yang begitu kencang, tornado, gedung-gedung setinggi apapun bisa rubuh. Kalau sudah Tuhan kirimkan petaka, angin puting beliung, tornado, apalah katanya. Ya. Saudara boleh melihat di negara-negara lain ketika datang tornado, semua yang dilewatinya terbang. Rumah, gedung, semua sekolah habis. Ternak semua terbang. Pohon-pohon bisa dicabut. Begitu kalau Tuhan bekerja digambarkan angin, demikian juga angin Roh Kudus itu bisa menghukum orang. Supaya dikatakan jangan menghujat Roh Kudus. Kalau dia sekali marah, minta ampun saudara kasih. Demikian juga Roh Kudus itu begitu baik, dia selalu menolong, menghibur, menguatkan. Saudara, yang mau diceritakan adalah bahwa kuasa Roh Kudus itu dasar sama kita. Dia bisa tadi menyembuhkan. Amin. Bisa menyembuhkan. Dia bisa mengabulkan doa-doa kita. Bisa mengabulkan, yakinlah. Kalau kita mau jujur, sampai sekarang kita berdiri itu karena kemurahan hati Tuhan. Amin. Ya kan? Tuhan yang menolong kita. Kita harus selalu andalkan Tuhan. Jadi saudara, angin itu selalu berusaha, atau Roh Kudus itu selalu berusaha bekerja menggenapi firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Firman hanya berkata-kata, tapi operasionalnya Roh Kudus bekerja. Jadi Roh Kudus itu punya kuasa yang besar. Gereja pertama berdiri karena Roh Kudus turun, dan sejak itulah gereja berdiri mulai pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus. Taurat ditinggalkan, berita Yesus Juru Selamat itu diberitakan. Saat itulah hari Pentakosta berdiri gereja. Hari Minggu semua jemaat diharapkan hadir dalam perayaan hari Pentakosta. Amin. Itu hari Minggu. Hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu juga hari Pentakosta. Harinya memang orang berkumpul di satu tempat di gereja. Kita harus bersuka cita karena hari itu adalah hari berdirinya gereja pertama di dunia. Di situ
Besoknya Petrus langsung buat khotbah luar biasa dengan orang, karena kebetulan itu hari orang datang beribadah karena perayaan Pentakosta Yahudi. Segala suku datang beribadah dan mereka dengar khotbah Petrus yang berapi-api, dan 3.000 orang bertobat di hari Pentakosta itu. Setelah itu penginjilan terus terjadi dan sampai ke mana-mana, saudara. Mazmur 148, kita lihat bagaimana kuat kuasa Roh Kudus. 148 Mazmur. Mazmur 148 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, hai api, itu gambaran Roh Kudus, dan hujan es, hujan juga gambaran Roh Kudus. Salju dan kabut, itu pun gambaran Roh Kudus juga. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Dalam kata-kata ini, saudara, wujud api yang betul-betul. Hai api, api yang nyata, begitu panas. Hai hujan es, nyata ada hujan es. Hai salju, memang ada salju yang panas, yang dingin, yang beku, yang begitu kuat. Kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Angin badai, kuasa Roh Kudus yang melakukan firman itu. Jadi Tuhan Yesus berbicara dan bekerja Roh Kudus. Angin badai dan mengerjakannya. Apapun mesti taat. Itu kata pemazmur. Angin badai, kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ada api, itu ada karena Roh Kudus. Ada salju, dibentuk oleh Roh Tuhan dalam pembentukan, dalam menciptakan dan menjadikan semua ada. Yang tidak ada menjadi ada. Kalau merasa tidak punya, bisa punya kalau Roh Tuhan bekerja. Berdoa dalam Roh. Yang tidak ada menjadi ada. Yang belum punya, punya. Amin. Yang belum punya, saudara belum punya baik. Saudara yang tahu rahasia Roh Kudus, Roh Kudus saja yang tahu. Minta sama dia, Roh Kudus, aku belum punya ini. Api, api, aku menciptakan engkau. Hai gunung es, aku menciptakan engkau. Melaksanakan firman-Nya. Jadi waktu penciptaan itu memang seperti angin yang kencang. Angin terbentuklah sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan percaya selalu akan mujizat kuasa Tuhan. Firman Tuhan akan selalu digenapi. Berkata, jadilah terang, terang pun jadi. Hendaklah air mengeluarkan ikan dan lain sebagainya, berkediaman jadilah. Allah Yesus berbicara, maka semuanya akan terjadi Bapak Ibu. Nah, kita lihat macam-macam angin. Tadi kita kan dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Mata angin utama ada 4, walau ada 8. Timur, tenggara, selatan, barat, dan sebanyak 8. Tapi 4 paling utama mata angin. Itu gambaran daripada kuasa Roh Kudus memenuhi semua mata angin, dan dia bekerja di semua mata angin itu. Malam ini kita hanya melihat 2 mata angin Roh Kudus. Pertama kita lihat angin utara. Bekerja Roh Kudus dari utara sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Amsal pasal 25 ayat 23. Kita Amsal pasal 25 ayat 23, demikian firman Tuhan. Angin utara mendatangkan hujan lebat, bicara secara rahasia mendatangkan muka marah. Tak ada rahasia-rahasia, tak ada tipu-tipu sembunyi, tapi yang jelas karya Roh Kudus adalah seperti angin utara
Memang benar saudara, secara alamiah ditulis oleh Amsal, kalau sudah mulai datang angin utara, artinya adalah bahwa akan datang hujan lebat. Itu hukum alam. Zaman penulisan itu Amsal begitu. Kan ada musim, ini lagi angin selatan sekarang, bulan Desember, angin selatan banyak badai. Nah, Bapak Kepala kadang kalau ke daerah kepulauan, kalau udah mulai bulan angin selatan paling takut. Anginnya sangat kencang. Nah demikian juga kalau datang angin utara, pasti akan datang hujan lebat. Ini menggambarkan apa? Dari utara mendatangkan hujan lebat. Jadi saudara, kita berdoa kepada Roh Kudus, Tuhan kirimkan aku hujan berkat. Amin. Hujan dari utara. Bukan asal firman Tuhan dikatakan. Datang angin dari utara, berarti datang berkat itu. Itu gambaran daripada karya Tuhan bekerja. Seperti yang tadi, dari utara ke selatan terdengar apa? Ya seperti itu. Berkat itu kedengaran memang. Sini berkati. Begitu curah Roh Kudus, mendatangkan berkat. Terdengar berkat-berkat itu. Saudara ingin mendapatkan curahan hujan berkat itu? Amin. Ada pujian Protestan mengatakan, hujan berkat dan melimpah, itulah janji Tuhan, jiwa kering dan dahaga, dan selanjutnya. Jadi saudara, benar-benar ada curahan berkat itu. Jadi pengertiannya adalah bahwa Roh Kudus itu mencurahkan berkat. Curahkanlah kuasa-Mu, kuasa untuk mendapatkan berkat. Mujizat terjadi di tempat ini. Jadi doa-doa kita Tuhan bisa kabulkan. Itu sebabnya kita berdoa 10 malam gak sekedar berbahasa loh, supaya kita diberkati. Doa saudara Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Amin. Kita hanya sekedar berbahasa, hanya membangun diri sendiri. Itu dapat berkat itu. Bawa tiap pergumulan dengan iman. Angin utara membawa hujan berkat bagi kita secara kekasih. Itu nomor satu yang kita lihat saudara, bahwa kita kalau sudah melihat hujan datang, apa yang dibawa berkatnya? Tanaman pun tumbuh. Kalau kurang hujan, bagaimana hasil panen? Ladang bagaimana? Ini memang selalu pengertiannya, ada hujan datang, pertanian apa semua berhasil, pengairan, semua transportasi air berjalan dengan baik. Pakan, ternak, semua hewan bisa hidup kalau cukup air. Itu yang disebut dengan hujan berkat. Dan berkat ini dicurahkan bagi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Yeremia pasal 5 ayat 24. Yeremia 5 ayat 24. Saya bacakan ayat ini. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, baik hujan awal musim maupun hujan akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Artinya, saudara kekasih, dikatakan mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita. Ini menggambarkan orang lain tidak takut sama Tuhan, tapi penulis ini benar-benar takut akan Tuhan, dan dikatakan Dia yang memberi hujan pada waktunya. Ini pada zaman itu memang berkat itu dihitung daripada pertanian. Zaman itu belum ada industri yang hebat.
Ya kalau sekarang kita diberkati melalui industri pekerjaan. Zaman itu adalah berkat itu melalui hasil ladang, hujan pada waktunya, baik hujan awal musim maupun hujan akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Jadi tepat-tepat panen, musim panen. Orang yang takut Tuhan tidak tertukar berkatnya. Amin. Pasti Tuhan beri berkatnya saudara. Tuhan ingin memberikan berkat bagi saudara. Dia lebih rindu saudara diberkati. Ya, tinggal kita siap nggak untuk diberkati. Yang kedua saudara, angin selatan. Kita lihat berkat dari utara datang berkat. Jangan lupa, kita berjalan ke selatan pun ada berkat. Kita lihat ayat ini saudara, Lukas pasal 12 ayat 55. Lukas pasal 12 Lukas pasal 12 ayat yang ke-55. Apabila kamu melihat angin selatan, apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Jadi rupanya di daerah-daerah itu ada musim yang namanya dingin. Kalau memang begitu dingin, laut bisa juga menjadi beku dan bisa ada banyak kematian. Tetapi kalau pada masa dingin itu tiba-tiba bertiuplah angin yang kita bacakan tadi, saudara kekasih, angin selatan datang kehangatan. Yang tadinya begitu dingin, ikan dari daerah yang dingin bergerak ke daerah yang hangat, datang berkat itu sama kita. Seperti itu semua. Karena boleh melihat turis-turis dari Eropa kalau lagi musim dingin, musim salju, waktunya mereka yang punya duit pergi ke daerah negara-negara tropis untuk jalan-jalan. Hewan juga begitu, dari daerah yang dingin, ketika ada daerah tertentu yang begitu hangat, burung-burung juga bermigrasi beribu-ribu terbang datang ke daerah yang panas atau hangat. Ada satu daerah di Singapura menjadi dilindungi oleh negaranya. Karena apa? Kalau udah mulai musim yang dikatakan agak panas, ternyata entah kenapa datang ribuan burung, dikatakan ke pulau yang ada di Singapura, pulau kecil, banyak sekali burung, dan negara Singapura melindungi hewan itu. Mereka berharap nggak pergi lagi ke daerah yang lain karena merasakan udaranya cocok. Artinya apa saudara? Yesus Roh Kudusnya memberikan kehangatan dan berkat itu datang. Apa yang dingin dalam kehidupan saudara akhir-akhir ini? Kalau saudara makan nasi, enak makan nasi yang dingin-dingin, baru keluar dari kulkas. Nah, apa saja kalau terlalu dingin gak enak. Hati udah dingin, enak gak? Kalau cinta udah dingin, suami istri udah dingin, keluarga udah dingin semua, pelayanan kering udah dingin, ya, semua dingin. Tuhan tidak mau. Kasih udah dingin. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, Tuhan hangatkan kembali. Amin. Cinta saudara kepada Tuhan, cinta mula-mula datang lagi, datang lagi. Berapa
waktu-waktu akhir ini Bapak Kepala melihat ya ada beberapa yang dingin, mungkin lagi kedinginan, lesu. Mari karena sebelum malam ini hangat kembali. Amin. Hangatkanlah hati ini ya Tuhan. Amin. Dengan kasih-Mu yang tulus dan suci. Itu pun kuasa Roh Kudus. Hangat lagi. Bapak Gembala nyimak dulu 2 jemaat. Kalau pas berbahasa Indonesia, kalau berbahasa Roh, Bapak Gembala nggak ngerti memang. Kadang terpukau juga mendengar, iya juga ya. Hanya amin kan lihat. Amin. Dari doa itu bisa ditafsir. Oh, ini rupanya ya. Bukan berharap sekali. Lingkup kita yang doakan. Tapi ada juga yang lain jauh doanya. Jauh banget doanya. Bapak Gembala, jemaat itu maju. Amin. Itu fokus utama, maju jemaat. Kalau saudara maju, saudara akan menjadi berkat juga yang kedua. Jadi jangan cepat yang luar dulu, saudara dulu supaya saudara maju bisa memajukan yang lain. Saudara diberkati bisa menjadi kok repot yang jauh-jauh, kita sendiri gak apa-apa. Jangan kita dulu sehingga kita menjadi berkat. Si mau berkat yang jauh, kita sendiri carry. Apa yang dari sana datang kemari? Kita dulu. Amin. Gereja dulu, jemaat dulu. Itu Bapak Gembala nggak terus sibuk dengan yang jauh-jauh. Ya, jemaat satu selama tahu namanya. Bapak Gembala sebut apa hubungannya dengar Bapak Gembala bawa. Saudara merindukan kedua amin tadi. Amin. Ya. Hujan memberkati, kehangatan datang lagi sama kita. Malam ini 2 angin kita dengarkan. Dapatkan angin itu dari Roh Kudus. Hujan berkah. Mau dalam doa apa? Berkat apa yang saudara mintalah. Kehangatan apa yang mau dihangatkan? Apa yang mulai dingin? Kasih, kerjasama mulai dingin. Saling menghargai mulai dingin. Sopan santun mulai tidak ada. Saling menghargai mulai tidak ada. Jelas Bapak Gembala ya. Oh dalam doa hangatkanlah. Mari kita berdoa di kaki Tuhan. Lebih tinggi dari lebih dalam dari lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan. Anugerah kasih yang dunia tiada untuk
Fokus doa pribadi. Tidak ada yang diam dalam doa pribadi. Mohonkan, saudara. Dalam doa setiap ini pastikan Tuhan berbicara. Ya Yesus. Pastikan engkau berkomunikasi. Pastikan engkau berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena berkat dari utara dan selatan. Haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketinggianku percaya, mujizat itu nyata, bukan kekuatan, namun Roh yang Tuhan, ketinggianku berdoa, mujizat itu ada di saatku, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan kata dan kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ada. Ibu David, Ibu Kevin, silakan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus telah merapikan di setiap jemaat yang berlangsung di gereja Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah firman menjadi mendalam dalam hati kami, dan menguatkan hati kami, dan firman menjadi berkat bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Dan Tuhan, jemaat-Mu Tuhan dan gereja Yesus Tuhan, Engkau berkati Tuhan sungguh baik Tuhan. Baikkan hamba kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan remaja dalam sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati Tuhan usaha Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah menjadi menguatkan hati kami Tuhan, agar kami lebih setia menginginkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang dalam surga. Kami sedang terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak. Dalam
Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Dan kembali kasih kami kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan. Hormat takut kami kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong kami, yang bisa menghibur kami, yang bisa menguatkan kami, dan bisa mengabulkan permintaan kami semua. Saya percaya setiap lutut yang telah bertelut di kami Tuhan, setiap lidah yang telah berdoa memohon, kiranya pintu rahmat Tuhan terbuka, menjawab setiap doa. Terima kasih Bapak Indonesia. Kasih. Tiap jemaat tidak ada yang terlewatkan, Tuhan berkati dari mulai yang melayani di altar. Demikian juga yang bertelut sampai pintu keluar, bahkan anak-anak kami yang datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan kesehatan masih Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memulihkan lagi kekuatan kami. Dan kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan yang belum sempat hadir, jamah hati mereka. Dan ingatkan kami Tuhan untuk saling mengingatkan akan kasih persaudaraan. Bahkan di hari Minggu Tuhan, hari Pentakosta, berikan kami api kasih itu yang boleh bergandeng tangan merayakan hari Pentakosta. Kami mau bersama-sama Tuhan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang melayani kami, untuk apa yang akan kami nikmati. Tuhan berkati. Berkati keluarga Bapak Joris Hombing, sehat mereka semua. Keluarga Bapak Kevin Selaban, sehat semua, anak-anak sehat. Berkati keluarga Opung Rigi Simbang Musong, sehat Bapak Ibu. Keluarga mereka semua sehat dengan benar. Tuhan berkati. Berkati keluarga daripada Bapak Dena Suci Hombing, buka hati Bapak Dena Hombing mau datang kepada Tuhan. Sebab berkat Tuhan akan terus datang jika dia datang kepada Tuhan. Sebab sumber berkat ada pada Tuhan. Memberkati juga Tuhan keluarga Opung dan Samosir. Hamba mohon Tuhan sentuhlah hati yang terdalam Opung dan Tuhan Samosir boleh datang kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan semuanya akan gelap, semua akan dingin. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menghangatkan Bapak. Lawati mereka, anak-anak semua lawati, berkati Tuhan. Berkati tiap pengorbanan mereka. Terima kasih Tuhan yang mau nikmati berkat-berkat Tuhan, dan berkati Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.